Yaitu double warp wall. Warp wall yang pertama cukup dilalui dengan cukup baik. Dan sekarang Putra harus turun dengan menggunakan satu tiang. Dan sekarang ini dia warp wall berikutnya yang cukup tinggi sekali. Tapi bisa diraih oleh Putra. Luar biasa, kita sambut. Ini dia Putra Waluya dari Bandung. Sorry ya. Ya. Penting udah usaha, udah bagus kok sampai final stage 2. Makasih. Tahun depan coba lagi ya. Pasti. Saya suka dukungan dari pacar kamu Rido, tapi nggak apa-apa katanya, yang penting sudah usaha. Coba lagi tahun depan, oke? Atlet panjat tebing tadi gagal. Kalau misalnya atlet parkur akan seperti apa hasilnya? Putra, naik ke atas sini. Gimana? Nama saya Putra, umur 19 tahun, asal Bandung, dan saya seorang praktisi parkour. Di semifinal stage 1 kemarin, sebenarnya saya ngerasa deg-degan, tapi saya mencoba untuk relax supaya saya bisa melewati semua obstacle dengan lancar. Latihan parkour setiap hari saya lakukan untuk persiapan semifinal stage 2. Tapi saya harus yakin saya akan menjadi orang pertama yang lolos di semifinal stage 2 ini. Untuk semua warga Bandung, doakan saya supaya saya lolos di semifinal stage 2. Saya kemarin di challenge di Warrior, banyak sekali yang tidak mendukung dirimu atau mungkin tidak mengandalkan dirimu ya. Tapi ternyata kamu bisa lolos sampai ke babak semifinal stage 2 kali ini. Itu gimana pandangan kamu sendiri? Pandangannya sih biasa aja sih, itu sebagai motivasi lah buat saya sendiri. Banyak yang mendukung, mungkin orang lain kayak ya dialah, tapi biarlah saya yang maju. Saya biasa aja, nggak akan terlalu tegang atau apa, yang penting saya bisa finish sampai puncak medali emas, insya Allah. Oke, kalau begitu langsung saja. Putra, ke garis start. Semangat Putra. Putra Waluya adalah seorang pejuang dengan karakteristik yang santai. Dia tidak pernah terlihat kesulitan dalam melewati setiap obstacle di challenge stage. Warrior stage, bahkan di semifinal stage 1 di mana semua pejuang berburu mengejar waktu, dia malah sempat-sempatnya nih ngikat tali sepatu dulu. Tapi walaupun santai, catatan waktu yang dibukukan oleh Putra di setiap stage-nya ini cukup baik. Di challenge stage catatan waktu Putra adalah 43,69 detik. Di babak Warrior stage, dia memperbaiki catatan waktunya menjadi 36,44 detik. Dan di babak semifinal stage 1, Putra menyisakan waktu 25,25 detik. Kita lihat apakah Putra masih bisa santai melewati semifinal stage 2 ini. Ini dia Putra Waluya, pejuang wakil dari Bandung. Standby. Mana nih alarmnya? Oke, kita lihat penampilan Putra Waluya. Quintuple step, 2 step saja, luar biasa sekali. Ini pasti nyuri gerakan saya deh, 2 step. Masih ingat gak pemirsa, waktu itu saya melatih quintuple step di challenge stage juga dengan 2 step. Oh, ternyata Putra sudah berguling dia di rolling lock. Hati-hati Putra, jangan sampai terjatuh ke air. Hati-hati, iya, baik sekali keseimbangan tubuhnya. Tapi nampak sekali ya dari wajahnya ini, ekspresinya, pusingnya itu amat sangat terasa sekali nih. Oke Putra, apakah masih bisa melihat lurus? Oke, sedang menarik napas untuk mengatur konsentrasinya lagi dan juga mengembalikan fokusnya. Dan kita akan melihat kira-kira seperti apa. Apakah Putra bisa? Oh, hampir saja tadi Putra terjatuh dan dia sekarang sudah berada di jump hang. Loncatan yang cukup baik yang tadi ditunjukkan oleh Putra dan sekarang dia menggulingkan badannya. Oh, ternyata turun satu demi satu. Ini memang Putra ini santai banget ya gayanya ya. Putra, ayo cepetan. Oke, satu demi satu terlihat agak sedikit santai dan ini dia obstacle terakhir, yaitu double warp wall. Warp wall yang pertama cukup dilalui dengan cukup baik dan sekarang Putra harus turun dengan menggunakan satu tiang. Dan sekarang ini dia warp wall berikutnya yang cukup tinggi sekali tapi bisa diraih oleh Putra. Luar biasa, kita sambut. Ini dia Putra Waluya dari Bandung. Putra, selamat kamu maju ke stage 3 dan ternyata kamu tampil dengan baik sekali, dengan sempurna, tidak ada kesalahan sama sekali dan waktu kamu juga baik sekali. Gimana perasaan kamu sekarang? Lumayan, agak seneng dikit lah, agak lega dikit. Agak lega dikit, kenapa cuma sedikit?
Saya kan masih panjang perjalanan, masih ada 2 stage lagi. Kamu yakin nggak bisa menaklukkan obstacles di stage berikutnya? Insya Allah yakin. Oke, berarti persiapan kamu apa di final nanti? Persiapan mental yang penting, soalnya kalau fisik udah nggak akan kejar lagi. Mental yang pasti. Good luck buat Putra di final nanti. Sampai ketemu di final. Siap. Aduh. Semangat. Capek. Senang, pokoknya senang banget lah. Rolling log saya ngerasa deg-degan banget, soalnya tadi grip tangan sama kaki udah lepas beberapa kali, jadi deg-degan banget lah pokoknya. Efek sempoyongannya aja masih tersisa tadi pas putar-putaran. Oke, sampai bertemu di final. Puncak Midoriyama, tunggu saya. Bahkan pejuang sesantai putra pun merasakan efek ketangguhan dari rolling lock. Efek sempoyongan yang ditimbulkan oleh rolling lock harus diatasi dengan cepat karena spinning bridge sudah menunggu dan waktu terus berpacu. Babak semifinal stage 2 sudah menggugurkan 1 orang pejuang dari background panjat tebing. Dan meloloskan 1 orang pejuang dari background parkour. Apakah ini artinya anak-anak parkour akan berjaya dan atlet panjat tebing akan kesulitan menaklukkan semifinal stage 2 ini? Kalau iya, ini sangat berbahaya sekali nih karena mayoritas yang lolos dari babak semifinal stage 1 ke babak semifinal stage 2 ini adalah atlet panjat tebing. Saya jadi tambah gak sabar nih ingin melihat penampilan mereka ini akan seperti apa. Selanjutnya 2 orang atlet panjat tebing akan tampil. Febrian Ramadan sebagai pejuang pertama yang berhasil menaklukkan semifinal stage 1 dan Muhammad Luki yang lolos di babak semifinal stage 1 dengan sisa waktu yang sangat tipis yaitu 30 milisekund. Apakah mereka akan mengikuti jejak Rido Kantana atau Putra Waluya? Sesaat lagi di Sasuke Ninja Warrior Indonesia. Selamat ya, udah lolos semifinal stage 2 nih. Bro. Nyali anak panjat tebing pasti gede banget ya bro. Buktinya 90% yang lolos anak panjat tebing. Yang penting basic latihannya bener bro. Anak panjat tebing udah terbiasa latihan upper body. Tapi di stage 2 kali ini banyak menggunakan kaki, kecepatan, dan keseimbangan. Jadi sebenarnya nyali aja nggak cukup. Butuh keyakinan, semangat, dan pantang nyerah. Wah bener banget bro. Jadi lagi latihan apa nih buat semifinal stage 2? Latihan upper body sih nggak boleh ketinggalan. Makanya kali ini gue nambahin latihan kaki, kecepatan, dan keseimbangan. Lo kan basic olahraganya banyak, share juga dong ilmunya ke gue. Kalau gue biasanya ngelakuin gerakan seperti ini buat kekuatan kaki dan keseimbangan. Wah, kalau lompat-lompat gue nyerah deh. Makasih. Wah, udah share ilmu ke gue. Sama-sama bro. Thanks juga nih udah diingetin bahwa Nyali aja, gak cukup.